sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini saya masih berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan di sini waktu duha jam 10:12. Tadi pagi saya lagi sarapan, tiba-tiba muncul Haji Abdullah Gimnastiar atau yang biasa kita sapa dengan Hakim. Biasa kita sapa dengan Hakim, ngobrol santai. Kemudian beliau di tengah-tengah canda pernah menceritakan ada seorang yang sudah lanjut usia tapi tampak gagah, tampak sehat. Tampak sehat. Kemudian ditanya resepnya apa kok sehat dan bahagia gitu. Maka dijawab resepnya adalah tidak berdebat, meninggalkan perdebatan. Dan meninggalkan perdebatan. Nah, terus orang tadi ditanya lagi, hanya itu, meninggalkan perdebatan, gak ada yang lain. Maka dia jawab, saya setuju. Artinya betul-betul meninggalkan perdebatan. La jidal, ini suatu nasihat yang sangat bagus. Kalau kita pengen hidup enak, tidak nggak perlu berdebat dan jangan berdebat. Kalau bahasa ayah saya, almarhum, semoga Allah merahmatinya di alam barzakh sana, kalau engkau melihat orang bengkok, kamu luruskan tidak mau, ya udah, bulatkan aja sekalian. Yaitu bahasa ayah saya seperti itu. Artinya meninggalkan perdebatan, iyain aja ya. Selama itu bukan kemaksiatan ya, iyain aja. Kalau kemaksiatan kita udah ingatkan masih di debat, ya udah kita diamkan dan kita doakan. Ya rahmatullah. Alhamdulillah di perjalanan haji tahun ini Allah Ta'ala beri saya kenikmatan bisa bertemu dengan saudara-saudara saya dari berbagai belahan dunia dan melihat keistimewaan masing-masing. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Mukmin cermin bagi mukmin yang lain. Kalau kita bisa menjadikan saudara kita sebagai cermin, maka kita bisa melihat kekurangan yang kita miliki dan kita perbaiki. Sekaligus kita bisa melihat kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri. Dan di setiap hamba Allah itu ada rahasia Allah. Artinya setiap hamba Allah punya keistimewaan masing-masing. Ya, setiap hamba Allah punya kelebihan masing-masing. Kalau kita pandai mengambil kelebihan yang dimiliki orang lain dan kemudian kita berusaha menirunya, ya, amati kemudian tiru, kalau kita bisa menirunya, maka kita akan menjadi semakin bagus, semakin baik. Itu yang dikatakan bercermin, ya, bercermin. Kita akan jadi semakin bagus. Sehingga setiap kali bertemu dengan seseorang, bertemu dengan orang lain, kita akan dapat tambahan ilmu, ya, dapat tambahan ilmu. Nah, termasuk ya antaranya adalah tadi pagi kita ngobrol dengan Hakim, ya, saya dapat banyak ilmu, di antaranya ilmu makan sehat. Beliau makannya sayur mayur, ya, makan sayuran. Umurnya 61, anaknya 11. Kalau saya nggak salah, cucunya sudah 17. Ya, cucunya sudah 17, tapi alhamdulillah tampak sehat, ya. Tampak sehat dan bersemangat, energik. Karena memang menjaga makannya. Makan sayuran. Nah, ini sudah kita ini mungkin kurang makan sayur, ya. Banyak makan makanan yang sudah diolah dengan cara-cara yang tidak sehat mungkin, ya. Hanya mengejar enak di mulut tapi tidak mengejar enak di badan, di lambung, di perut dan lain sebagainya. Ya, pertama. Kemudian yang kedua, ramah kepada siapapun. Nah, ini bahasa gaulnya humble, ya. Humble. Jadi Hakim cukup humble. Menyapa dan disapa itu walaupun lagi makan, beliau melayaninya dengan santai, ya. Dengan santai.
Bahkan ketika ada orang mau ngajak foto, tidak segan-segan meninggalkan meja makannya, kemudian beralih ke posisi yang enak untuk berpose bersama orang yang menginginkan foto tersebut. Ini hakim. Kemudian yang ketiga, hormat tempat lain. Saya ini lulus SMA tahun 94, hakim lulus SMA 81. Tapi beliau sangat menghormati saya cium tangannya nggak mau ya. Tapi tadi alhamdulillah berhasil akhirnya. Berhasil saya cium tangannya. Seorang yang lebih tua dari saya, lebih matang ya, lebih berilmu. Maka saya diajarkan untuk menghormati, mencium tangannya, tapi beliau menolak. Cuman saya maksa. Saya paksa untuk menciumnya dengan minta izin dari Allah izinkan. Ini kerendahan hati itu nggak akan buat seorang menjadi rendah. Kerendahan hati itu pasti akan buat seorang akan menjadi semakin mulia. Jadi kerendahan hatinya kita kalau rendah hati, nanti Allah akan mengangkat derajat kita. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa merendahkan diri, maka Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Alhamdulillah. Kemudian saya udah nanya itu, kapan lewat Solo mampir ya? Nah, beliau menjawab, kelihatannya nggak lewat Solo gitu, karena rutenya bukan rute ke arah Jawa Tengah. Tapi insya Allah kalau lewat, saya udah minta kalau lewat Solo mampir ya, mampir. Kemudian saya juga belajar bagaimana beliau berusaha untuk menyapa semua yang di sekitarnya. Tidak hanya fokus pada satu orang, tapi care, perhatian kepada yang di sekitarnya. Dan berusaha untuk melayaninya. Jadi jangan cepat, tadi itu bagus. Meninggalkan perdebatan. Dan seringkali kita suka kalau dikasih informasi kita mendebat. Kalau dinasehatin kita membantah, mendebat. Seakan-akan kita nggak mau disalahkan ya, nggak mau disalahkan. Dengarkan nasihat orang lain, nggak usah didebat. Kalau itu baik buat kita laksanakan. Kalau ternyata kita sudah seperti yang dilakukan, alhamdulillah kita bisa bersyukur dan bisa ikut menyebarluaskan nasihat itu kepada orang lain. Nah, doakan insyaallah besok hari Kamis kami akan bertolak ke Aziziyah di apartemen menuju persiapan ya untuk nanti Mina, untuk Arafah, kemudian habis di Mina, lempar jumroh dan lain sebagainya. Saya doakan bisa melaksanakan ibadah haji semuanya dengan baik, makbul, mabrur, sehat, selamat, dan kembali ke tanah air bahwa berkah yang banyak kepada sehat. Dan untuk siapapun yang menyaksikan ini, kemudian biar Allah Ta'ala kemudian sampai kepada Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah untuk haji, umrah dan ziarah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semuanya yang sakit disehatkan, yang punya hajat diwujudkan tanpa susah payah. Semoga bermanfaat. Sekian laporan saya dari Makkah Al-Mukarramah. Jazakumullah khairan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.